kepada saudara-saudari yang baru pertama kali mengambil bagian dalam persekutuan jemaat di saat ini. Selanjutnya majelis jemaat meminta perhatian jemaat terhadap penyampaian warta jemaat sepekan ini sebagai berikut. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Sheba, Pendeta Seth Solister, Gereja Gloria, Pendeta Fepati. Dengan mempergunakan tata ibadah minggu kedua, didasari bacaan kita Ulangan pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Pelayanan sepekan lalu sebagai berikut. Ibadah minggu lalu yang hadir 672 jiwa, terdiri dari Gereja Sheba laki-laki 125 jiwa, perempuan 235 jiwa. Gereja Gloria laki-laki 112 jiwa, perempuan 200 jiwa. Peserta ibadah pelayanan rumah laki-laki 25 jiwa, perempuan 52 jiwa. Jumlah 77 jiwa. Anak yang lain dalam minggu berjalan, seorang anak laki-laki dari keluarga Bapak Martinus Ohibutu dari Unit 1 Horeb yang diberi nama Abraham Ohibutu. Yang meninggal dunia dalam minggu berjalan almarhumah Ibu Agustina Titioka Mesa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2026 pukul 6.00 atau jam 6 pagi di RSUD PP Bagri Somaki, dan pemakaman pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2026 pukul 14.00 atau jam 2 siang. Saksi latihan diri beribadah, latihan pada terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang.
kita memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab ini. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, bagian Alkitab yang akan kita baca sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yakni Ulangan pasal 6. Akan kita baca ayatnya yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-9. Pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi, Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-9. Demikian beginilah bunyi firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu taat kepada Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya kamu tumbuh. Maka janganlah kemajuan Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau menjadikannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang bagi kakimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dasar karena rumah tangga kita adalah tempat pertama dan terutama pembinaan karakter dilakukan. Karena kalau saya ada pembinaan karakter di dalam maka apa yang kita jalani dalam kehidupan rumah tangga kita dalam tanggung jawab sebagai orang tua dan anak-anak itu berhasil. Gejalanya itu nampak dalam perilaku anak-anak kita kalau Bapak Ibu kita sadar ataupun tidak sadar, dan umumnya orang tua tidak punya waktu untuk berbicara dengan anak-anak, apalagi mengajarkan firman Tuhan kepada mereka dengan kesibukan-kesibukan di saat era digitalisasi, era modernisasi. Anak-anak mengalami krisis dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan di rumah. Karena mereka mencari hikmat di tempat yang salah. Nah, ini krisis karakter moral mereka itu mulai terkikis. Anak-anak mengalami krisis identitas karena mereka tidak tahu siapa mereka di dalam Tuhan. Mereka mungkin juga merasa berharga hanya jika memenuhi standar-standar duniawi, fisik, prestasi, ataupun juga kekayaan dan kekuatan. Karena itu, rumah tangga kita masing-masing harus kembali menjadi tempat di mana firman Tuhan diajarkan berulang-ulang, memastikan bahwa firman Tuhan itu bukan sekedar lewat saja di telinga, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar tanggung jawab kita sebagai orang tua saja untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak, tetapi harus tersimpan di hati dan harus dilakukan.
Itulah yang hendak dikatakan dalam bacaan kita di saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita tadi merupakan pidato pengajaran Musa kepada generasi kedua bangsa Israel yang sedang bersiap memasuki tanah Kanaan. Sebuah lingkungan yang baru, yang penuh dengan pengaruh budaya-budaya dari luar, budaya-budaya asing seperti penyembahan-penyembahan dewa-dewa Baal, Asyera, dewa El, dan gaya-gaya hidup yang hedonisme. Artinya, pendidikan atau pengajaran bukan sekedar transfer informasi intelektual saja, melainkan upaya untuk menjaga identitas umat bangsa Israel agar tetap setia kepada Tuhan yang Esa. Ada 3 pilar utama pengajaran yang ditekankan oleh Musa yang dapat kita maknai tergambar dalam pemberitaan firman saat ini. Yang pertama yakni pengenalan akan Tuhan yang Esa. Tergambar di ayat 4 dan ayat 5. Kata benar atau kata dan silam yang sekedar mendengar itu bukan sekedar menangkap suara saja, melainkan memberi perhatian yang penuh dengan maksud penotaan. Mendengar berarti mengakui dan juga menaruh percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu besar. Ayat 4 bilang, penekanan kalimat ini Bapak Ibu bukanlah sekedar keesaan Tuhan atau terkait dengan kepercayaan kita monoteisme, melainkan pada tuntutan agar setiap orang umat Israel saat itu mengabdi hanya kepada Tuhan, mengabdi secara loyal, setia dengan komitmen yang sungguh-sungguh harus mereka lakukan. Musa menyadari saat itu bahwa begitu bangsa Israel menikmati hasil tanah yang melimpah masuk di dalam tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu, mereka akan cenderung melupakan Tuhan dan terpengaruh dengan agama-agama lokal, terpengaruh dengan hal-hal lain, terpengaruh dengan budaya-budaya yang lain. Karena itu, dalam ayat selanjutnya terdapat ajakan untuk mengasihi Tuhan dengan 3 cara dijadikan sebagai fondasi utama agar tatanan kehidupan keluarga dan sosial bangsa Israel saat itu tidak runtuh, tidak luluh dan tidak hilang. Mereka harus selalu mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan juga kekuatan mereka. Ini bukan sekedar sebuah rutinitas, sebuah aktivitas religius, melainkan sebuah totalitas hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati berarti menyelaraskan segala perasaan, segala keinginan, pikiran dan juga ketulusan atau sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan, atas kehendak Tuhan, kasih Tuhan. Mengasihi dengan segenap jiwa berarti menundukkan segala emosi, aspirasi dan dambaan kita pada kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak kita. Dan mengasihi dengan segenap hati berarti kita betul-betul berikhtiar baik dan berupaya untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kemuliaan-Nya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan sebenarnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayat 6 bacaan kita selanjutnya kita dia menjalankan cara Tuhan mengajarkan apa yang harus keluarga-keluarga itu lakukan. Itu benar-benar sampai tertanam di hati. Ayat 6 dibilang begitu. Karena itu sebelum orang tua mengajarkan ajaran, norma, didikan kepada anak-anak, mereka harus terlebih dahulu menyimpannya dalam hati dan begitu. Artinya sebelum kita bilang anak jangan merokok misalnya, ya orang tua harus jadi contoh. Orang tua ajaran jangan minum-minuman keras pada orang tua minum-minuman keras. Harus jadi teladan terlebih dahulu. Artinya seperti itu. Karakter tidak bisa diajarkan jika tidak ada keteladanan. Sekali lagi, karakter itu
tidak bisa diajarkan jika tidak ada keteladanan. Keteladanan kita sebagai orang Kristen ialah meneladani apa yang Yesus sendiri ajarkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Cara lain yang bisa membantu mungkin yaitu mengikatkan ajaran sebagai tanda pada tangan dan kaki dan menuliskannya pada tiang pintu. Yaitu 8 dan ayat 9. Penggunaan simbol pada jari tangan dan tiang pintu, kalau secara historis dia berfungsi sebagai pengingat visual dan konkret dengan jimat-jimat Baal Kanaan saat itu. Jika bangsa lain memakai jimat untuk keberuntungan, Israel diperintahkan untuk memakai firman sebagai identitas publik dan pribadi mereka, jati diri mereka. Sekaligus canggah di dalam pengambilan keputusan bahwa firman Tuhanlah yang harus mengatur pikiran, dan itu tanda di dahi melambangkan simbol dahi itu, perbuatan tangan, simbol tangan, dan kehidupan rumah tangga keluarga yang melambangkan pintu rumah. Dan yang ketiga adalah Musa mengingatkan bahwa kehendak Allah dalam firman-Nya tidak boleh berhenti di kepala atau perasaan. Dia harus nampak di dalam kita. Ketiga aspek ini penting Bapak Ibu. Dimaknai dalam pemerintahan di minggu ini. Keluarga berfungsi untuk melakukan estafet iman, mewarisi nilai-nilai iman kepada generasi-generasi kita, kepada anak-anak kita, melakukan pengajaran berulang-ulang secara kontinu, kapan dan di mana saja, harus terus dibina, harus terus dididik, harus terus dididik, harus terus diingatkan bagi anak-anak kita generasi kita. Dalam teks ini dikatakan saat duduk, ya ayat 9 dikatakan saat duduk, berjalan, berbaring dan bangun. Artinya apa? Setiap momen kehidupan, setiap aktivitas kehidupan adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk belajar tentang Tuhan dan kehendaknya. Kemudian kita menjawab Tuhan sudah ada orang tua. Tapi saudara-saudara jemaat, lantas bagaimana kita menerapkan prinsip pengajaran ini dalam dunia sekarang ini yang terhubung dengan segala perkembangan digital, modernisasi, dan kemungkinan berbagai macam krisis, salah satunya krisis dalam keluarga-keluarga kita. Karena konteks di awal tadi yang dilakukan, masing-masing sibuk dengan kesibukan pribadinya, dengan HP-nya, anak-anak sibuk dengan HP, orang tersibuk orang tua punya HP, maka tidak ada waktu untuk orang tua dan anak. Pertama, Bapak Ibu, di era di mana algoritma media sosial ini membentuk opini anak-anak, orang tua itu harus pertama-tama menjadi pengaruh bagi mereka. Pendidikan karakter itu dimulai ketika kita duduk di rumah tanpa gangguan ponsel. Luangkan waktu untuk anak, luangkan waktu untuk beribadah, berdoa, dan membaca Al-Quran bersama. Lalu saling berdialog dan menanamkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai empati, nilai-nilai integritas diri sebagai anak Tuhan dari mereka. Di tengah-tengah dunia modern ini, tantangan terbesar kita itu bukanlah kekurangan fasilitas di dalam keluarga, melainkan hilangnya fokus pada pusat hidup kita, pada Tuhan. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ada 3 langkah krusial yang harus diambil dan harus dibijaki, ditindaki oleh orang tua yang mendengar, memahami, dan melakukan kehendak Allah sebagai proses pembentukan karakter hidup yang benar. Itu juga tema pemerintahan dibuat kita di saat ini. Gereja rumah tangga atau keluarga yang mendengarkan berarti mengakui bahwa tidak ada ilah lain di dalam rumah tangga kita, baik itu hobi, baik itu karir, baik itu uang, baik itu harta, maupun gadget, HP, iPad, dan perkembangan teknologi.
yang saat ini sedang berkembang. Tuhan harus menjadi pusat seluruh kehidupan kita, dan itu tidak tergantikan walau situasi, walau keadaan hidup kita berubah-ubah. Saat susah atau senang, tetap dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa gereja rumah tangga atau keluarga yang memahami kehendak Allah tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Firman Tuhan menegaskan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena perbuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang satu ini, bahwa ia mengenal dan memahami Aku. Yeremia 9 ayat 23 itu artinya pendidikan rumah dalam keluarga tidak hanya sampai pada tahap pengajaran saja, pengetahuan intelektual, tetapi lebih daripada itu, yakni pemahaman yang benar tentang siapa Tuhan dan apa yang menjadi kehendaknya. Dalam konteks era digitalisasi, ini berarti menjadikan firman Tuhan sebagai filter dalam mengonsumsi konten-konten yang terbuka di dunia ini. Ajarkan anak untuk bertanya apakah tontonan atau apakah postingan ini benar atau salah, apakah tontonan atau postingan ini memuliakan Tuhan ataukah apakah ini membangun karakterku menjadi lebih baik. Pendampingan terhadap anak dalam era digitalisasi, modernisasi ini itu penting dilakukan oleh orang tua. Jangan cuma dari HP lalu kasih lepas anak-anak menggunakan HP dengan sebebas-bebasnya. Tanpa disadari kita sementara juga menjerumuskan anak kita jatuh ke dalam kebinasaan jika tidak didampingi, jika tidak diawasi dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Karena media-media sosial, medsos ini di perkembangan era digitalisasi ini, apalagi sekarang di zaman AI, artificial intelligence, bahwa itu yang bisa diam saja, aplikasi bisa bikin waktu itu bicara, entah itu bicara yang baik atau bicara yang tidak baik. Padahal posting cuma foto ada itu diam saja, tapi aplikasi bisa bikin sementara bicara, sementara bikin apa, sementara lakukan apa. Peran orang tua itu penting dalam mendampingi anak di era perkembangan zaman digitalisasi. Dan yang ketiga, yang harus menjadi perhatian orang tua, bahwa gereja rumah tangga atau keluarga yang melakukan kehendak Allah akan senantiasa mewarisi nilai-nilai iman, nilai-nilai karakter dan moral melalui pengajaran yang berulang-ulang dalam keluarga dan melalui keteladanan ini. Jika gereja rumah tangga atau keluarga mendengar, memahami dan melakukan kehendak Allah, maka harus dapat melawan kebiasaan lama yang buruk. Dalam kaitan itu kita dengarkan akan pengaruh keteladanan dalam keluarga sebab anak-anak adalah peniru yang hebat. Teladan memang mempunyai daya yang kuat bagi anak kecil maupun orang dewasa. Lebih-lebih teladan dari orang tua mendidik, pemimpin dan pemuka-pemuka masyarakat, pemuka-pemuka dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat bisa jadi diamati, bahkan ditiru orang lain. Kalau kita tahu begitu, maka harus berhati-hati supaya yang kita keluarkan itu bukan teladan yang buruk, tapi teladan yang baik yang membangun kehidupan kita. Jika kita melihat kondisi sekarang, nampaknya terjadi krisis integritas di mana, terutama terjadi di kalangan para pemimpin, tindakan atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Krisis integritas ini sesungguhnya memperlihatkan masalah hati yang tidak berhikmat. Jika kita cari alasan mengapa hal itu terjadi, hanya satu jawabannya, hanya satu alasannya, yakni orang tidak lebih patuh akan Tuhan. Realita membuktikan di mana-mana, baik itu pemimpin dari lembaga yang paling terkecil sampai pada lembaga yang terbesar,
di tengah-tengah kehidupan kita. Apa yang dikatakan ada tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Semoga atau sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab bayaran tidak demikian. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini cuma menemukan solusinya melalui sebuah proses transformasi yang perlu dilakukan dengan gigi dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Ajarkanlah firman Tuhan kepada anak-anak kita dan lakukanlah dalam tindakan keteladanan kita yang nyata. Kematangan diri seseorang itu nampak dari kepekaannya tentang teladan apa yang ditularkannya, apa yang dirasakannya kepada orang lain, dan keagungan hidup itu diukur dari keagungan teladan yang ditularkannya, yang dirasakannya, dan yang ditinggalkannya. Jadilah pemberi yang hidup dalam keteladanan hidup sesuai dengan ajaran Yesus, hidup dan kehidupan kita, keluarga kita, menjadikan kita gereja yang hidup, yang mendengar dan melayani kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga jemaat kita masing-masing. Amin.
keselamatan serta Tuhan anugerahkan bagi kami, kehidupan yang dapat kami jalani, dan semua berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat Tuhan tetap kami miliki dan kami rasakan. Itu semua semata karena besar kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami umat-Mu yang tetap percaya dan yang tetap mengandalkan kemahakuasaan-Mu. Dan karena itu kami datang kepada Tuhan, tetap memohon campur-tangan Tuhan. Beban tanggungan hidup yang kami alami, yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Tapi satu yang kami minta, tangan kasih Tuhan tetap menopang kami, menguatkan kami, membuka jalan bagi kami atas seluruh gumulan-gumulan beban-beban tanggungan hidup pun juga atas kasih. Kami berdoa dan kami menyerahkan semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan ini dengan seluruh hidup dan kehidupan mereka. Ya, datang dengan ucapan syukur mereka, persembahan syukur mereka. Tuhan terima itu dari yang tetap ada menikmati kami dan yang tetap ada membijaksanakan kami dalam seluruh lakon hidup kami, baik sikap tingkah laku maupun tutur kata kami yang senantiasa memuliakan nama. Kami berdoa kepada Tuhan membawa seluruh kumpulan harapan yang sudah kita hidup umat Tuhan saat ini hanya di dalam sifat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya.